wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Ibu Guru OJ. Kali ini saya akan membahas perhitungan koefisien elastisitas permintaan dan jenis elastisitas permintaan. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Jangan lupa ditonton, di like, di komen, dan di subscribe. Jangan di skip ya. Kali ini saya akan membahas perhitungan koefisien elastisitas permintaan dan jenis elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan dapat dirumuskan dengan rumus ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q, di mana ED itu sendiri adalah elastisitas permintaan, delta Q adalah perubahan kuantitas yang diminta, dan delta P adalah perubahan harga dikali dengan P itu adalah harga awal, dan Q adalah kuantitas awal yang diminta. Oke, sekarang kita akan mencontohkan contohnya, atau kita buat dulu jenis elastisitas permintaannya dulu. Kita akan buat dulu jenis elastisitas permintaan. Ada 5. Yang pertama adalah permintaan elastis, di mana permintaan elastis ini elastisitasnya E-nya itu lebih besar daripada 1. Kemudian yang kedua, B, ada permintaan inelastis. Permintaan inelastis, di mana pada permintaan inelastis ini E-nya elastisitasnya lebih kecil daripada 1. Kemudian yang ketiga atau C, permintaan elastis uniter, di mana pada permintaan elastis uniter ini E-nya sama dengan 1. Selanjutnya yang D, permintaan inelastis sempurna, di mana E itu sama dengan 0. Selanjutnya kita yang kelima ataupun D ataupun E, permintaan elastis sempurna, di mana E itu sama dengan tak terhingga. Oke, setelah kita tahu jenis-jenisnya, baru kita nanti akan mencontohkan perhitungan koefisien elastisitas permintaan. Jadi kita bisa langsung menentukan itu jenis permintaan elastisitasnya, jenis elastisitas permintaannya itu apakah dia elastis, inelastis, uniter, atau sebagai dan lainnya. Oke, sekarang kita akan mencontohkan contoh yang pertama. Misalnya jika diketahui, kita buat dulu ya tabelnya. Misalnya diketahui P-nya atau harganya, P, Q ataupun kuantitas. Contoh yang pertama, kita buat yang pertama di sini 5, P1, P2-nya 4, dan kuantitas yang diminta Q-nya 1-nya 10 dan Q2 adalah 14. Oke, sekarang kita akan mencari elastisitas permintaannya, di mana diketahui P1 5, P2-nya 4, Q1 10 dan Q2 14. Kita masukkan rumusnya dulu.
ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. ED sama dengan delta Q. Delta itu adalah selisih Q adalah 14 dikurang dengan 10, berarti selisihnya adalah 4. Kemudian delta P 5 dikurang 4 adalah 1 dikali P di sini adalah P awal atau P1 5 dan Q yang di sini adalah Q awal atau 10. Kita kalikan, kemudian ED sama dengan 4 dikali 5 20 dan dibagi 1 dikali 10 berarti ED nya sama dengan 20 dibagi 10 adalah 2. Jadi kalau hasilnya adalah 2, kita dapat menentukan di sini permintaannya bersifat elastis karena E-nya lebih besar daripada 1. Di sini E-nya hasilnya adalah 2 lebih besar daripada 1. Berarti di sini jenis elastisitas permintaannya itu permintaan elastis. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, jika diketahui misalnya kita buat dulu tabelnya. Di sini P, di sini Q. Jika diketahui P awalnya itu 5 dan P2-nya adalah 6, kemudian Q awal 10 dan Q2 9, maka bisa kita cari ED-nya. ED tadi delta Q per delta P kali P per Q, dimana ED itu sama dengan delta Q, selisih Q adalah 1, delta Q, selisih Q adalah 1, kemudian delta P, selisih P adalah 1, dikali dengan P awal 5, lagi, kemudian Q awal 10, maka hasilnya adalah 1 dikali 5, 5, kemudian 1 kali 10, 10. ED sama dengan 5 dibagi dengan 10, 0,5. Hasilnya adalah 0,5. Maka kita dapat menentukan jenis elastisitasnya jika E lebih kecil daripada 1, maka permintaannya bersifat inelastis. Inelastis. Sekarang kita akan mencontohkan contoh yang ketiga. Misalnya diketahui, kita gunakan tabel saja ya, jadi nggak panjang-panjang soalnya. Diketahui P awalnya 5, yang P2 nya 4, kemudian Q awalnya 40 dan di sini 48, Q2. Kita masukkan rumusnya lagi. Delta D sama dengan elastisitas permintaannya ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. Delta Q, selisih Q adalah 8, 40 dengan 48 selisihnya adalah 8, per delta P selisihnya adalah 1 dikali 5 ya, pakai P awal per Q awal 40, ED sama dengan 8 dikali 5, 40,
per 1 dikali 40 jadi ED nya sama dengan 40 dibagi 40 adalah 1. Berarti elastisitas permintaannya jika E sama dengan 1 maka dia bersifat elastis uniter. Sini kita buat elastis uniter. Kemudian untuk selanjutnya kita buat contoh yang keempat. Diketahui, misalnya kita contohkan P awalnya atau P15, kemudian 7, kemudian Q-nya kita buat di sini 8, Q2 juga 8. Kita masukkan rumusnya dulu. ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Di sini ED sama dengan selisih Q. 8 dengan 8 selisihnya berarti 0 per delta P 7 dengan 5 adalah 2 dikali P awal 5, kemudian Q awal adalah 8. Maka ED sama dengan 0 dikali 5 adalah 5 per 2 dikali dengan 8 adalah 16. 0 kali 5 adalah 0. Kemudian 2 dikali 8 adalah 16. Berarti 0 dibagi 16. ED sama dengan 0. Berarti kalau ED sama dengan 0, elastisitasnya sama dengan 0, berarti permintaannya bersifat inelastis sempurna. Sini hasil berarti jenis permintaannya adalah inelastis sempurna. Saya rasa sekian dulu contoh dari saya. Mudah-mudahan saja channel ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya.